Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat koligatif larutan. Ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 12 semester 1. Nah, target dari pembelajaran ini setelah kita nanti belajar materi tentang sifat koligatif larutan ini, yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Jadi setelah kita belajar tentang ini, kalian semua harus bisa menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua, selain menjelaskan tentang pengertian sifat koligatif larutan, nanti siswa dapat menghitung penurunan tekanan uap jenuh, tekanan titik didih larutan, dan tekanan osmosis, serta penurunan titik beku. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang ditentukan banyaknya zat terlarut. Jadi, hanya ditentukan banyaknya zat terlarut, tidak ditentukan jenis zat terlarut. Misalkan kita punya dua larutan, yang pertama larutan gula, yang kedua larutan kapur, misalkan ya. Ketika jumlah zat terlarutnya sama, maka sifatnya akan sama. Sifat koligatifnya akan sama karena tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tidak bergantung pada apakah itu kapur, gula, garam, atau lain sebagainya. Yang tergantung hanya jumlah zat terlarut. Jadi ketika sama-sama gula tapi satunya 50 gram, satunya 100 gram, nah maka itu sifatnya akan berbeda. Nah, sifat koligatif larutan di sini terbagi menjadi 4 macam yang kita pelajari di sifat koligatif larutan ini. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmosis. Keempat ini kita harus bisa memahami tentang pengertiannya, penerapannya, sekaligus nanti perhitungannya. Perhitungan masing-masing sifat koligatif larutan ini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah penurunan tekanan uap jenuh. Di sini disebutkan tekanan uap jenuh. Uap jenuh itu maksudnya adalah tekanan larutan yang di dalamnya sudah ada zat terlarut. Kalau tidak ada zat terlarutnya, pelarut, namanya nanti tekanan pelarut murni. Nah, ketika ada suatu zat padat atau zat terlarut di dalam cairan, itu akan menyebabkan tekanan uapnya turun. Zat terlarut mengurangi bagian fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya akan berkurang. Nanti akan saya jelaskan melalui gambar. Nanti kita akan lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah ini ada dua gambar. Yang pertama pelarut murni yang belum ada zat terlarutnya, dan yang kedua adalah larutan. Di sini ada zat terlarutnya yang disimbolkan dengan bulat-bulat yang warnanya coklat ini. Nah, karena ada zat terlarutnya, maka akan mengurangi jumlah pelarutnya. Jumlah airnya akan berkurang, sehingga ketika ini sama-sama dipanaskan, air yang menguap akan lebih sedikit yang terjadi di larutan ini. Nah, air yang menguap hanya sedikit karena terhalang zat terlarutnya. Sedangkan yang di pelarut, uap airnya tidak terhalang apapun, sehingga ketika di larutan ini tekanan uapnya akan turun karena terhalangi oleh zat padat yang terlarut di dalam larutan ini. Berikutnya tentang rumusnya. Nah, ini adalah hukum Roth. P sama dengan P0 kali XB. P ini adalah tekanan uap larutan, tekanan uap jenuh larutan. Ini adalah larutan yang sudah ada zat terlarutnya. Sedangkan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Kali XB adalah fraksi mol pelarut. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 terkait satuan konsentrasi larutan. Nanti akan saya singgung sekilas. Nah, XA ini disimbolkan sebagai fraksi mol zat terlarut, XB sebagai fraksi mol pelarut, sehingga XA dan XB adalah sama dengan 1. Sama dengan kalau kita persentasekan XA dan XB sama dengan 100%. Maka di sini XA dan XB sama dengan 1.
ketika nanti dihitung kok ternyata tidak sama dengan 1, maka ada yang salah dengan perhitungannya, harus diperiksa ulang. Nah, dari turunan ini sehingga delta P sama dengan P0 kali XA. Ini kita menghitung penurunan tekanan uapnya. Jadi seberapa besar tekanan uap itu turun, ini kita menghitungnya pakai rumus delta P sama dengan P0 kali XA. XA adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, ini ada contoh soalnya. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm Hg. Tadi sudah disinggung rumusnya bahwasanya delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Sehingga data 20 derajat ini, data temperatur tidak berpengaruh. Jadi yang kita ambil data milimeter Hg ini tekanan uap jenuh, kemudian massa glukosa, massa air. Kita lanjutkan perhitungannya. Nah, ini adalah perhitungannya. Sebelum kita menghitung fraksi mol glukosa, kita harus punya data masing-masing mol glukosa dan mol air. Mol glukosa sama dengan massa per mR ya. Ini massanya glukosa, ini mR-nya glukosa. Setelah dihitung nemu 0,25 mol. Mol air, massa per mR, massanya air per mR-nya air H2O 90 per 18 nemu 5 mol. Setelah dihitung fraksi mol adalah fraksi mol glukosa sama dengan mol glukosa per mol total atau mol glukosa ditambah mol air. Nanti kalau menghitung fraksi mol air berarti angka yang atas diganti mol air per mol total. Nemu 0,0048. Sehingga penurunan tekanan uap jenuh airnya delta P kali P0 kali XA. XA adalah fraksi mol zat terlarut atau glukosa ini. Nah, sehingga nemu 0,864 mm Hg. Bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya adalah kenaikan titik didih. Nah, ketika tekanan uap jenuhnya turun akan mengakibatkan titik didihnya naik. Ini adalah hukum alamnya. Ketika tekanan uapnya turun, maka titik didihnya naik. Sebaliknya ketika tekanan uap jenuhnya naik, titik didih akan turun. Nah, rumusnya ini, aplikasinya dari kenaikan titik didih ini, misalkan kita akan merebus mie gitu ya, ketika airnya mendidih. Ketika air mendidih kita masukkan minyak, maka air itu tidak lagi mendidih. Kenapa tidak lagi mendidih? Karena titik didihnya naik. Sehingga butuh waktu lagi untuk mendidihkan, untuk menaikkan titik didihnya sehingga temperaturnya tepat berada di titik didih. Nah, untuk larutan ini berlaku yang tadi juga delta P sama dengan P0 kali X terlarut tadi sama dengan ini adalah untuk larutan non elektrolit, karena untuk yang larutan elektrolit nanti akan ditambahi pengalinya dengan faktor Van Hoff. Nanti dijelasin di belakang. Nah, untuk larutan non elektrolit rumusnya delta TB sama dengan M kali KB. Delta TB adalah kenaikan titik didihnya, kita menghitung kenaikannya. Kemudian sama dengan M adalah molalitasnya. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 10 tentang satuan konsentrasi. Kalau yang tadi pakai fraksi mol, yang ini pakai molalitas. Kali KB adalah ketetapan titik didih. Nah, berikutnya penurunan titik beku. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku pada prinsipnya rumus sama. Ini hanya beda simbol, sama-sama pakai molalitas. Ini delta TF sama dengan M kali KF. Nah, molalitas kalau dijabarkan lagi rumusnya menjadi ini. Massa per MR kali 1000 per berat dalam satuan gram. P-nya harus dalam satuan gram. Kalau satuannya kilo berarti hanya mol per kilogram pelarut. Nah, KF adalah ketetapan penurunan titik beku dalam molal. Nah, ini rumusnya harus selalu dihafal. Nah, ketika pelarutnya air, tekanan udara 1 atm, ini adalah tekanan udara 1 atm, maka titik beku larutannya dinyatakan sebagai ketika tekanan udara 1 atm, maka titik beku adalah 0, titik beku air ya.
0. Ketika ada zat terlarutnya, maka titik begunya akan turun karena sifat koligatifnya penurunan titik beku, sehingga mencari titik beku larutannya adalah 0 dikurangi delta TF yang didapat dari rumus tadi. Delta TF sama dengan M kali KF. Berikutnya adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Jadi, tekanan osmosis itu adalah tekanan yang dibutuhkan. Umumnya, larutan itu akan mengalir dari larutan yang encer menuju ke larutan yang lebih pekat. Itu normalnya osmosis ya. Jadi, tekanan yang dibutuhkan sehingga prosesnya berbalik. Nah, itu namanya tekanan osmosis. Rumus gas ideal P kali V sama dengan Mn kali R kali T ini adalah rumus dari Van Hoff, tekanan osmosis, gas ideal. Tekanan kali volume sama dengan mol kali tetapan R kali kali temperatur ya, kali temperatur dalam satuan Kelvin ya. Nah, karena V dan N ini adalah molaritas, sehingga nanti rumusnya jadi seperti ini. Nah, ini ya. P adalah tekanan osmosisnya, karena mol per V sama dengan molaritas, sehingga rumusnya sama dengan C kali R kali T. C ini adalah konsentrasi larutan dalam satuan molaritas. Diingat, ada 4 sifat koligatif. Yang tekanan uap kita pakai satuan konsentrasi fraksi mol, titik beku dan titik didih kita pakai satuan molalitas, sedangkan yang tekanan osmosis kita pakai satuan molaritas ya. Bedakan M kecil sama M besar. Nah, ini contohnya. Jadi umumnya tekanan yang dibutuhkan ini ya, ini adalah larutan encer, ini adalah larutan pekat. Nah, tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan supaya larutan ini berbalik arah, supaya larutan ini tidak saling mencampur ya. Nah, ada 3 istilah tekanan osmosis. Istilah hipotonis, hipertonis, sama isotonis. Jadi ketika kita mendengar ada minuman isotonis, itu artinya minuman itu didesain memiliki tekanan yang sama dengan cairan tubuh yang hilang ya. Contohnya Pocari Sweat atau Maison dan sebagainya itu adalah minuman isotonis karena didesain larutannya memiliki tekanan yang sama dengan cairan tubuh kita. Kalau larutannya memiliki tekanan yang lebih tinggi namanya hipertonis, kalau larutan yang tekanannya lebih rendah namanya hipotonis. Ini harus selalu diingat. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti diskusinya kita lanjutkan di kolom komentar. Untuk contoh soalnya nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.